Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Prediksi Kelangsungan Hidup Pasien Gagal Jantung menggunakan algoritma K-nearest, Neighbor, dan Decision Tree. Selanjutnya, anggota kelompok terdiri dari Saya Aldi Aldrian yang dengan NIM F1D019.003. Saya Anissa Mutmainah, NIM F1D019.007. Saya Bilal Putra Aji dengan NIM F1D019.015. saya Lalu Dharma Krisna Diangga dengan NIM F1D019047. Dan saya Muhammad Kodli Aldi Artiadi dengan NIM F1D019.057. Selanjutnya kami akan mempresentasikan yang pertama adalah latar belakang, metode, demo program, hasil, dan kesimpulan. Selanjutnya. Latar belakang akan saya jelaskan. Latar belakang gagal jantung, heart failure, merupakan keadaan jantung yang tidak mampu memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan dalam melakukan metabolisme. Data dari riset kesehatan dasar Ikesdas, Kementerian Kesehatan Indonesia tahun 2018 mengatakan bahwa prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter diperkirakan sebesar 1,5% atau sekitar 29.590 orang. Sedangkan menurut diagnosis atau gejala, estimasi jumlah penderita gagal jantung 0,4% atau sekitar 29.880 orang. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian untuk melakukan prediksi kelangsungan hidup pasien terhadap gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Kodli, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan pada tugas kali ini. Metode yang pertama adalah metode K-nearest neighbor atau KNN. Algoritma KNN adalah algoritma yang menentukan nilai jarak pada pengujian data testing dengan data training berdasarkan nilai terkecil dari nilai ketetanggaan terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training samples. Selanjutnya, metode kedua yang kami gunakan adalah metode decision tree. Algoritma decision tree didasarkan pada pendekatan divide and conquer untuk klasifikasi suatu masalah. Algoritma tersebut bekerja dari atas ke bawah, mencari pada setiap tahap atribut untuk membaginya ke dalam bagian terbaik kelas tersebut, dan memproses secara rekursif submasalah yang dihasilkan dari pembagian tersebut. Strategi ini menghasilkan sebuah decision tree yang dapat diubah menjadi satu set classification rules. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Kodli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilal Putra Aji. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan dalam tugas besar ini. Penelitian ini menggunakan dataset Heart Failure Clinical Records dari UCI Machine Learning Repository. Dataset yang digunakan merupakan publik yang dipublikasi pada tahun 2020 yang berisikan 13 atribut. Di antaranya yaitu age, anemia, high blood pressure, creatinine phosphokinase, diabetes, ejection fraction, platelets, sex, serum creatinine, serum sodium, smoking time, dan death event. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bilal Putra Aji. Selanjutnya akan kami lakukan demo program. Persilakan Aldi Adrian Jaya untuk menjelaskan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah kami buat. Pada sel pertama, import pandas digunakan karena data yang digunakan ada banyak. Pada line kedua, untuk membaca data yang di mana data yang digunakan berformat CSV. Pada line ketiga adalah line untuk melihat data di mana secara default head akan menampilkan 5 data teratas. Kemudian sel ketiga adalah kode yang berfungsi untuk merubah nama kolom dataset. Sel keempat berfungsi untuk melihat ukuran data pada kolom set.
di mana ukuran data pada dataset adalah 299 dengan 13 kolom mulai dari X sampai dengan is that. Sel kelima berfungsi untuk mengecek data kembar pada dataset. Terlihat output false 299 yang artinya tak terdapat data yang kembar. Kemudian sel ke-6 berfungsi untuk melihat korelasi di antara independen variabel. Pada output sel ke-6 terlihat time sebagai korelasi tertinggi penyebab kematian, kemudian diikuti dengan serum dan seterusnya. Sel ke-7 berfungsi untuk cek dan mengambil 4 variabel teratas korelasi, yaitu time, serum, ejection, dan egg. Kemudian sel ke-8 adalah untuk membuat tabel korelasi. Sel ke-9 adalah untuk mengabaikan warning pada kode agar kode terlihat lebih rapi. Sel ke-10 adalah untuk melihat dan menampilkan distribusi data dari variabel time, serum, ejection, dan egg. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aldi Adrian. Selanjutnya training proses akan saya jelaskan. Pada training proses di sel ke-11 terdapat X dan Y, di mana X merupakan independen dan Y merupakan dependen. X merupakan faktor yang mempengaruhi apakah dia akan mati atau tidak, sedangkan Y merupakan faktor yang akan memprediksinya. Setelah itu di sel 12 terdapat model selection import train test split, di mana split X dan Y mengambil data testing 0,3 atau sekitar 30%, mengambil keempat data dari X-train, X-test, Y-train, dan Y-test dari dataset. Di sel 13, min-max scaler berguna untuk menormalisasikan data. Kenapa perlu dinormalisasikan? Karena tidak ada data yang terlalu jauh jaraknya, untuk menyamakan nilainya agar tidak ada yang lebih besar atau yang tidak lebih kecil. Baiklah, KNN akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai KNN. Di sini digunakan suatu library, yaitu Kinetic Board Classifier, digunakan untuk perhitungan KNN-nya. Kemudian di sini terdapat pada sel 14 line kedua, yaitu mendefinisikan model KNN dengan mengambil nilai K dengan sama dengan 3. Kemudian line ketiga yaitu model KNN dengan data training menggunakan KNN.fit X-train scale, Y-train. Kemudian di sel ke-15 merupakan variabel Y-pred berisi hasil prediksi berdasarkan variabel independen data testing yang digunakan, yaitu X-test scale yang sudah dinormalisasi. Kemudian di line keduanya pada sel 15 terdapat label yang digunakan untuk visualisasi confusion matrix. Kemudian ini hasil format confusion matrixnya, yaitu true negatif, false positif, false negatif, dan true positif. Oke, selanjutnya sel ke-16 di sini hasil prediksinya divisualisasikan menggunakan confusion matrix dengan membandingkan data kenyataan dengan data hasil prediksi. Kemudian didapat sebuah format confusion matrix di sini dengan true negatifnya 55, false positifnya 4, false negatifnya 14, dan true positifnya 17. Kemudian di sel 17, di sini merupakan perhitungan untuk akurasi, precision, dan recall berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, yaitu antara data testing, data kenyataan dengan data hasil prediksi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih pada William Traji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Kodli. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang KNN.
Pada sel 18, di sini terdapat perhitungan untuk melakukan perhitungan terhadap data yang sudah sebelumnya dihitung, namun di sini menggunakan pendekatan tetanggaan yang lebih jauh, yakni range antara 1 sampai dengan 51. Di sini terdapat yang pertama membuat objek pengklasifikasi dan melatihnya, kemudian di bawahnya memprediksi data uji, kemudian yang terakhir ada menyimpan evaluasi matriks. Matriks yang disimpan terdiri dari akurasi, recall, precision, dan F1. Selanjutnya pada sel ke-19, di sini ditampilkan atau divisualisasikan proses yang sudah terjadi sebelumnya, di mana plt.figure diatur ukurannya 8,4, plt.plot diambil k_list, kemudian akurasi, dan x label nilai k, y label akurasi, dan titel dari visualisasi adalah akurasi KNN. Kemudian ditampilkan sehingga menghasilkan diagram seperti berikut. Kemudian pada sel ke-20, di sini pembuatan data frame. Terlihat terdapat ada 5 kolom. Yang pertama ada K akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian data ditampilkan. Data yang ditampilkan adalah menggunakan dot head yang berarti menampilkan 5 data teratas saja. Dia dapat dilihat pada outline dari sel ke-20. Kemudian pada sel ke-21, di sini ditampilkan data dengan akurasi yang paling maksimal, yakni didapati pada K ke-7 dengan skor presisi 0,91%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Fadli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Mutmainah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan di mana metode dari decision tree. Di sini pada line 22, di mana kita menggunakan library scalar tree, di mana di sini untuk menghitung dari mana metode decision tree. Di sini pada line 22, yaitu dengan membuat model decision tree dengan kedalaman levelnya 3. Kenapa kita menggunakan dengan level 3? Biar nampak pada gambar yang ditampilkan sangat jelas dan sangat dapat dilihat oleh orang lain. Kemudian pada line kedua terus melakukan pengambilan data pada data training yang sudah dilakukan pada data normalisasi yang sudah dilakukan pada di atas sebelum pada metode KNN. Terus kemudian di sini kita melakukan visualisasi dari tree yang sudah diambil datanya, dapat dilihat hasilnya pada gambar di bawah ini. Kemudian dilakukanlah prediksi dari model yang di atas untuk dilakukan data training, di mana data training ini akan dilakukan perbandingan terhadap data testing. Kemudian dari hasil dari perbandingan dari data testing dan trainingnya akan dilakukan visualisasi yang dibentuk menjadi coefficient matrix, di mana hasilnya di sini pada hasil dari 56 yaitu true negatif, kemudian untuk hasil 11-nya yaitu false negatif, kemudian di sini hasil 3-nya yaitu positif negatif, kemudian 20 yaitu true positif. Kemudian pada line 26 di sini dilakukan perhitungan untuk akurasi, precision, dan recall, di mana hasil akurasinya yaitu 0,84, precisionnya 0,86, dan recallnya 0,64. Kemudian pada line 27 dilakukan perhitungan codingan ini untuk melakukan pengaktualisasi tingkat keberhasilan model decision tree dengan acuan jumlah maksimum kedalamannya dari rentang nilai 1 hingga 9 anak. Kemudian pada line 28 di sini adalah visualisasi hubungan nilai diff terhadap akurasi, di mana di sini dilakukan plottingan datanya menggunakan grafik seperti yang terlihat di sini. Kemudian pada line 29 yaitu membuat data frame, di mana data frame ini ditampilkan ada sebanyak 9 data, di mana 9 data ini terdapat dari hasil dari rentang list yang
ditampilkan, yaitu dari 1 hingga 9. Kemudian pada data frame ini terdapat 5 kolom, yaitu deep, accuracy, precision, recall, dan F1 score, di mana dari data 9 ini ada 3 data yang memiliki akurasi tertinggi, di mana yaitu yang pertama bernilai akurasinya 0,82, precisionnya 0,85, kemudian recall-nya 0,58, terus F1 score-nya itu 0,69. Kemudian untuk kedalaman 1 yaitu 0,2, akurasinya 0,82, kemudian precision-nya 0,85, kemudian recall-nya 0,58, kemudian F1 score-nya yaitu 0,69. Kemudian ada untuk kedalaman ketiga yaitu untuk kedalaman 4, di mana dia akurasinya yang tertinggi 0,84, kemudian precision-nya juga lebih rendah, tetapi nilai akurasinya lebih tinggi, yaitu 0,75, kemudian recall-nya 0,80, kemudian F1 score-nya yaitu 0,78. Di sini dilakukan pengecekan akurasi terbaik sebesar 85%, di mana yang didapatkan ketika nilai deep-nya atau kedalamannya yaitu 4, dan nilai precision-nya terbaik sebesar 86% yang didapatkan ketika nilai deep-nya 3. Dapat juga dilihat pada grafik di sini karena rentan nilai yang akurasinya yang menunjukkan 0,84 dan kedalamannya yaitu 4. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Botmena. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Anissa Botmena. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan, yaitu implementasi dan perbandingan algoritma Knowledge Network atau KNN dan decision tree terdapat pada kasus prediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung berhasil direalisasikan. Implementasi dan uji coba telah dilakukan terhadap 299 dataset dari UCK Machine Learning Repository, di mana variabel independen yang digunakan sebanyak 4 variabel, yaitu time, serum creatine, ejection fraction, dan age, yang memiliki korelasi cukup tinggi terhadap variabel independennya, yaitu DIP7. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldi Adrian Jaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saran, pada penelitian ini dilakukan uji coba menggunakan data dalam jumlah kecil, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan uji coba pada data dengan jumlah yang lebih besar. Pada penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan algoritma klasifikasi lainnya, sehingga dapat dilakukan perbandingan algoritma lebih beragam. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Sekian dari presentasi tugas besar kami. Kurang lebihnya jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.